Ini sudah tibalah saatnya untuk mendapat kemerdekaan mulia yang sudah lama diidam-idamkan oleh 70 juta penduduk di Indonesia. Berita yang membentuk sejarah itu menimbulkan suara gembira, baik di kota-kota besar maupun di pelosok-pelosok seluruh tanah Jawa. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dibacakan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945 di halaman kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta, di tengah suasana yang tegang karena sewaktu-waktu Jepang bisa menyerbu mereka. Dalam beberapa jam saja, para pemuda yang bergabung dalam Komite Van Aksi yang berkedudukan di Jalan Menteng 31 Jakarta menyebarkan pamflet dan menyiarkan proklamasi melalui pemancar radio dan mengirimkan berita kawat. Dengan cepat, proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia menyebar ke seluruh Jawa dan Madura, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Sunda Kecil, dan Maluku. Sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu... Satu hari setelah proklamasi, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia bersidang pada tanggal 18 Agustus 1945 dengan keputusan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945, menetapkan Soekarno dan Hatta menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, dan sebelum MPR terbentuk, Presiden dan Wakil Presiden akan dibantu oleh sebuah komite nasional. Tuhan Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Dalam sidangnya yang kedua, pada tanggal 19 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia menyetujui dibentuknya 12 kementerian dan 8 provinsi. Pembentukan Kabinet Presidensial yang pertama dilakukan pada tanggal 2 September 1945 di Jakarta, yang terdiri dari 16 menteri. Roda pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia mulai berputar. Semangat rakyat menyambut kemerdekaan tidak dapat ditahan. Pekik merdeka menggema di mana-mana. Rakyat Indonesia bangun serentak secara spontan mendukung kemerdekaan di bawah kepemimpinan Dwi Tunggal Soekarno-Hatta. Rakyat di kota-kota Pulau Jawa dan Madura secara serentak pada tanggal 30 Agustus 1945 mengadakan pawai dan rapat raksasa menyambut kemerdekaan Indonesia. Para tokoh masyarakat berpidato berapi-api memberikan semangat kepada rakyat untuk bersama-sama mendukung kemerdekaan dan mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk mendirikan Komite Nasional Pusat dan Komite Nasional di daerah-daerah, mendirikan Partai Nasional di pusat dan di daerah,
mengadakan Badan Keamanan Rakyat, mengadakan Fond Kemerdekaan. Untuk memperlihatkan besarnya dukungan rakyat terhadap kemerdekaan Republik Indonesia dan menolak ultimatum bala tentara Jepang tentang larangan berkumpul dan membawa senjata, pada tanggal 19 September 1945, para pemuda Jakarta yang bergabung dalam Komite Van Aksi mengerahkan massa untuk rapat besar di lapangan Ikada, Gambir, Jakarta. Pada dasarnya, Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Hatta menyetujui rencana rapat tersebut. Akan tetapi, suasana menjadi tegang mengingat lapangan Ikada telah dijaga ketat oleh tentara Jepang. Sementara, arus massa rakyat yang datang dari sekitar Jakarta sukar dibendung. Untuk mencegah terjadinya pertumpahan darah dan insiden yang tidak diinginkan, maka Presiden Soekarno berpidato selama 3 menit untuk menenangkan rakyat, meminta agar mereka membubarkan diri. Peristiwa rapat raksasa di lapangan Ikada ini telah berhasil menunjukkan solidaritas perjuangan bangsa dan dukungan rakyat kepada pemimpinnya, serta menjadi titik tolak bagi rakyat untuk merebut senjata dan kekuasaan bala tentara Jepang. Sementara itu, upacara penyerahan Jepang kepada sekutu dilakukan secara resmi di kapal perang USS Missouri milik Angkatan Laut Amerika Serikat. Tugas penyerahan Indonesia Timur dilakukan oleh pasukan Australia yang ada di Morotai pada tanggal 9 September 1945. Sedangkan untuk wilayah Indonesia bagian barat menjadi tanggung jawab Komando Asia Tenggara yang dipimpin oleh Laksamana Lord Louis Mountbatten. Pasukan Inggris datang secara bertahap dengan tugas melucuti senjata tentara Jepang, menyelamatkan tawanan perang dan interniran sekutu, serta mempersiapkan penyerahan pemerintahan kepada pemerintah sipil. Pada awalnya, tugas tersebut berjalan lancar karena rakyat merasa bahwa kemerdekaan sudah menjadi miliknya, sehingga kedatangan sekutu diterima sebagai misi kemanusiaan belaka. Tetapi kondisi berubah ketika sekutu beranggapan bahwa tugasnya belum selesai, yaitu untuk mempersiapkan penyerahan pemerintahan kepada Belanda. Akhir bulan September 1945, 10 hari setelah rapat besar di lapangan Ikada, pasukan Inggris mendarat di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Secara berangsur-angsur, satuan marinir Inggris dan Belanda berdatangan di Jakarta. Kehadiran mereka akhirnya menimbulkan kecurigaan rakyat ketika Inggris menyertakan staf nikah yang akan menegakkan kembali kekuasaannya di Indonesia. Bagi Inggris, mereka dihadapkan pada keadaan yang sama sekali tidak diduga, yaitu kuatnya rasa kebangsaan Indonesia dan tindakan-tindakan yang cepat untuk mendirikan republik yang merdeka. Kondisi inilah yang menyebabkan timbulnya insiden-insiden bersenjata di berbagai kota. Pertempuran heroik terjadi di Surabaya. Pasukan Inggris dari Brigade 29 yang dipimpin oleh Brigjen Malabi setelah mendarat di Surabaya pada tanggal 23 Oktober 1945
bertugas hanya untuk melucuti serdadu Jepang dan membebaskan para inteliran. Pada perkembangan selanjutnya, ternyata mereka mengingkari janjinya pada Republik, sehingga kontak senjata timbul. Terbunuhnya Malabi telah menambah keruh suasana kota Surabaya. Tanpa berkonsultasi dengan pemerintah Indonesia, tentara Inggris mengeluarkan ultimatum penyerahan senjata dan penyerahan diri rakyat dengan tangan di kepala sampai batas waktu pukul 6 pagi tanggal 10 November 1945. Ultimatum ini dijawab oleh pemuda Surabaya dengan menolak dan siap bertempur. Sebelumnya, tentara Inggris telah meminta agar Presiden Soekarno datang ke Surabaya untuk menenangkan hati rakyat dan meminta pertempuran dihentikan. Surabaya yang digerakkan oleh Gubernur Suryo dan Bung Tomo melalui siaran radio pemberontak menolak ultimatum tentara Inggris dan memilih bertempur mempertahankan kedaulatan Republik. Pertempuran heroik tersebut berlangsung berminggu-minggu dengan korban yang cukup besar jumlahnya. Insiden-insiden bersenjata itu mencapai klimaksnya dalam bentuk pertempuran di berbagai wilayah ketika rakyat Indonesia menolak kedatangan pasukan sekutu dan Nika yang ingin merebut kemerdekaan bangsa yang baru saja diproklamasikan.
Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Lahirnya Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 bukanlah akhir dari perjuangan bangsa Indonesia yang telah dirintis sejak berabad-abad lalu. Proklamasi yang baru saja disambut dengan gegap gempita oleh rakyat Indonesia barulah awal dari kiprah bangsa Indonesia yang berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan tanah air. Meskipun Indonesia sudah menyatakan diri sebagai negara merdeka, namun hal itu bukan berarti keadaan dalam negeri menjadi tenang. Di satu pihak, masalah politik dan pemerintahan di dalam negeri cukup rumit akibat dari penataan berbagai kekuatan politik yang belum tuntas. Ini sudah tibalah saatnya untuk mendapat kemerdekaan mulia yang sudah lama diidam-idamkan oleh 70 juta penduduk di Indonesia. Berita yang membentuk sejarah itu menimbulkan suasana gembira, baik di kota-kota besar maupun di pelosok-pelosok seluruh tanah Jawa. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dibacakan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945 di halaman kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta, di tengah suasana yang tegang karena sewaktu-waktu Jepang bisa menyerbu mereka.
beberapa jam saja, para pemuda yang bergabung dalam Komite Fun Aksi yang berkedudukan di Jalan Menteng 31 Jakarta menyebarkan pamflet dan menyiarkan proklamasi melalui pemancar radio dan mengirimkan berita kawat. Dengan cepat, proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia menyebar ke seluruh Jawa dan Madura, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Sunda Kecil, dan Maluku. Sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, 1 hari setelah proklamasi, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia bersidang pada tanggal 18 Agustus 1945. ini sudah tibalah saatnya untuk mendapat kemerdekaan mulia yang sudah lama diidam-idamkan oleh 70 juta penduduk di Indonesia. Berita yang membentuk sejarah itu menimbulkan suasana gembira, baik di kota-kota besar maupun di pelosok-pelosok seluruh tanah Jawa. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dibacakan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945 di halaman kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta, di tengah suasana yang tegang karena sewaktu-waktu Jepang bisa menyerbu mereka. Dalam beberapa jam saja, para pemuda yang bergabung dalam Komite Fun Aksi yang berkedudukan di Jalan Menteng 31 Jakarta menyebarkan pamflet dan menyiarkan proklamasi melalui pemancar radio dan mengirimkan berita kawat. Dengan cepat, proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia menyebar ke seluruh Jawa dan Madura, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Sunda Kecil, dan Maluku. Sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, 1 hari setelah proklamasi, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia bersidang pada tanggal 18 Agustus
1945 dengan keputusan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945, menetapkan Soekarno dan Hatta menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, dan sebelum MPR terbentuk, Presiden dan Wakil Presiden akan dibantu oleh sebuah komite nasional. Tuhan yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Dalam sidangnya yang kedua, pada tanggal 19 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia menyetujui dibentuknya 12 kementerian dan 8 provinsi. Pembentukan Kabinet Presidensial yang pertama dilakukan pada tanggal 2 Ini sudah tibalah saatnya untuk mendapat kemerdekaan mulia yang sudah lama diidam-idamkan oleh 70 juta penduduk di Indonesia. Berita yang membentuk sejarah itu menimbulkan suasana gembira, baik di kota-kota besar maupun di pelosok-pelosok seluruh tanah Jawa. Kecurigaan rakyat ketika Inggris menyertakan staf nikah yang akan menegakkan kembali kekuasaannya di Indonesia. Bagi Inggris, mereka dihadapkan pada keadaan yang sama sekali tidak diduga, yaitu kuatnya rasa kebangsaan Indonesia dan tindakan-tindakan yang cepat untuk mendirikan republik yang merdeka. Kondisi inilah yang menyebabkan timbulnya insiden-insiden bersenjata di berbagai kota. Pertempuran heroik terjadi di Surabaya. Pasukan Inggris dari Brigade 29 yang dipimpin oleh Brigjen Malabi setelah mendarat di Surabaya pada tanggal 23 Oktober 1945 bertugas hanya untuk melucuti serdadu Jepang dan membebaskan para inteliran. Pada perkembangan selanjutnya, ternyata mereka mengingkari janjinya pada Republik, sehingga kontak senjata timbul. Terbunuhnya Malabi telah menambah keruh suasana kota Surabaya. Tanpa berkonsultasi dengan pemerintah Indonesia, tentara Inggris mengeluarkan ultimatum penyerahan senjata dan penyerahan diri rakyat dengan tangan di kepala sampai batas waktu pukul 6 pagi tanggal 10 November 1945. Ultimatum ini dijawab oleh pemuda Surabaya dengan menolak dan siap bertempur. Sebelumnya, tentara Inggris telah meminta agar Presiden Soekarno datang ke Surabaya untuk menenangkan hati rakyat dan meminta pertempuran dihentikan.
Surabaya yang digerakkan oleh Gubernur Suryo dan Bung Tomo melalui siaran radio pemberontak menolak ultimatum tentara Inggris dan memilih bertempur mempertahankan kedaulatan Republik. Pertempuran heroik tersebut berlangsung berminggu-minggu dengan korban yang cukup besar jumlahnya. Insiden-insiden bersenjata itu mencapai klimaksnya dalam bentuk pertempuran di berbagai wilayah ketika rakyat Indonesia menolak kedatangan pasukan sekutu dan Nika yang ingin merebut kemerdekaan bangsa yang baru saja diproklamasikan.